Jadi pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa kita tadi jam 6 sore itu SPKT ya, kita bikin laporan dan sudah ada LP dengan pasal 363. Ancaman hukuman itu 12 tahun penjara karena itu curat ya, pencurian yang pemberatan. Barbie Kumalasari sudah laporkan hari ini ke Polda Metro Jaya terkait suaminya bernama Bagus nekat mencuri berlian di total 1 miliar lebih. Kekesalan dan kecewa berat ucap Barbie Kumalasari terhadap perbuatan Bagus Saputra, suami yang baru dinikahinya 1 bulan itu memuncak saat melapor ke Polda Metro Jaya. Yang disampaikan kepada media newsvirakata.com Jumat malam tanggal 5 Juli 2024. Saya membuat laporan, LP, untuk membuat efek jera, jangan injak harga diri saya. Kamu ingat itu, kata Barbie Kumalasari di Instagram miliknya, Sabtu tanggal 6 Juli 2002, Barbie menyebut apabila suaminya tidak lagi mencintainya, dirinya tidak pernah akan menahannya tetapi jangan membawa barang miliknya. Silakan perhiasan berlian yang kamu bawa, mau ditelan atau diapain terserah. Sekarang nikmatin saja proses hukum dari saya ini, ujarnya. Silakan perhiasan yang kamu bawa, mau ditelan atau diapain terserah. Sekarang nikmatin saja proses hukum dari saya ini, tutur Barbie Kumalasari. Perhiasan gue hilang. Perhiasan gue hilang. Perhiasan gue hilang. Heh, lo jangan ngilang, balikin dulu berlian Barbie. Gue tahu lu baik dan setia, ternyata lo balikin tuh berliannya Barbie. Jambret kau. Udah dikasih jantung, maling lagi lo. Hah? Itu berlian asli, bukan kali 7. Hah? Gak nyangka ya, baru 1 hari joget-joget di kawinannya. Sama gue, ternyata apa lo? Perhiasan gue hilang. Perhiasan gue hilang. Balikin berliannya Barbie Kumalasari. Pertama perlu saya sampaikan bahwa kita tadi jam 6 sore itu SPKT ya, kita bikin laporan dan sudah ada LP dengan pasal 363. Ancaman hukuman itu 12 tahun penjara karena itu curat ya, pencurian yang pemberatan. Dan setelah itu langsung kami juga dengan korban, itu rekan kami sendiri Barbie, itu langsung di BAP. Yang kebetulan kita juga langsung bawa saksinya 2 orang, juga langsung di BAP malam ini juga. Dan juga tadi dari klien kita, rekan Barbie itu kurang lebih ada sekitar 23 pertanyaan. Pertanyaannya seputar masalah yang dihadapi Barbie. Kalau soal rumah tangga itu masalah privasi, tapi yang sekarang yang dilaporkan adalah masalah kehilangan daripada barang-barang berharga Barbie yang diduga itu diambil dengan tanpa hak ya oleh suaminya sendiri gitu loh. Makanya beberapa barang berharga terus ada emas ya, ada cincin emas, ada di berlian dan juga ada anting. Jadi akumulasi daripada kerugian itu ya ratusan juta kalau emasnya doang, belum termasuk berliannya gitu loh. Dan yang berikut yang perlu kami sampaikan bahwa dalam proses BAP berjalan dengan baik, saksi juga sudah di BAP semua. Kalau menurut kami dari sisi hukum bahwa unsur pidananya sudah terpenuhi. Oleh karena itu kami juga minta kepada pihak kepolisian pertama-tama apresiasi dan terima kasih bahwa hari ini juga bisa dilakukan BAP dan pemeriksaan saksi sehingga alat buktinya
yang kita bawa tadi sampaikan juga bahwa foto-foto yang pernah ada dia pakai, baik itu emas atau berlian, itu juga sudah ditunjukkan, dan alat bukti pembelian juga ya, alat bukti pembelian daripada emas tersebut bahwa itu benar-benar milik Barbie, bukan dibeli oleh si terduga pelaku tersebut. Betul. Ya. Bang, kok tadi kan datang ke SPKT, kok langsung BAP, kok cepet banget? Kamu kenapa bang? Pertimbangan ini bang? Bukan karena pertimbangan, karena begini, saya lihat bahwa kalau ancaman hukuman ya, ini kan pencurian dan pemberatan itu. Oleh karena itu, setelah tadi BAP, lalu ada juga langsung BAP saksi juga, dan semuanya berjalan dengan baik. Kalau saya ini proses yang menurut saya baik ya, karena begini, yang ditakutkan adalah yang bersangkutan mungkin melarikan diri, yang kedua juga mungkin barang-barang daripada klien saya Barbie juga mungkin dijual atau dihilangkan dan lain sebagainya gitu kan. Dugaan atau prasangka katanya barang itu sempat mau dibalikin, gimana bang pendapatnya bang? Itu kejadiannya tadi malam, itu jam kurang lebih 2:30 ya. 3. Dia menghubungi pertama lewat WA, tapi dengan nomor yang lain, karena nomornya yang satunya sudah offline. Ya. Dia WA bahwa dia mau kembalikan barang tersebut, Ya. ya, bahwa barang itu masih ada di dia, Masih gitu ada kan. di dia. Dan rekan Barbie kontak saya bilang jangan bertemu dengan siapapun Ya. dan jangan menerima apapun jam 2:30 pagi itu. Betul. WA dia sampaikan aja bahwa ketemu besok di Senayan City jam 3 Ya. bersama dengan kuasa hukum. Ya. Nah, kalau dia tidak jam 3 tidak datang, otomatis jam 6 kita akan LP. Ternyata sore tadi dia masih hubungi salah satu saksi yang tadi kita bahwa dia masih telepon. Lalu ada voice note-nya juga yang tadi kita jadikan salah satu alat bukti. Kenapa kami duga keras bahwa dia pelakunya? Karena satu, memang di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Ya. Pembantu nggak ada, supir nggak ada, mereka berdua doang. Ya. Lalu yang kedua, Barbie dalam waktu bangun dia lihat bahwa barang-barangnya suaminya dan termasuk juga barang berharga dia hilang pada saat yang sama gitu. Ya. Dan yang berikut lagi lewat WA yang dinyatakan bahwa dialah yang mengambil, Iya. barang masih ada dan mau dikembalikan. Lewat voice note pun sama. Sehingga dugaan kami semakin keras bahwa pelaku pengambilan barang berharga daripada korban adalah si suaminya si Barbie sendiri gitu. Untuk menguatkan BAP itu, apa sih bang yang di fakta yang valid untuk bahwa dia benar-benar ada dugaan yang mengambil? Jadi bukti-bukti itu kan melalui chat, melalui WA juga, itu bukti petunjuk juga. Yang kedua saksi juga, karena begini, saksi salah satunya itu jam 5:30 tadi jam 5:30 tadi dihubungi oleh si dihubungi waktu malam kejadian itu, paginya itu kan dia tahunya kan setengah 9. Sebelumnya malamnya sudah dihubungi sama si pelaku ini bahwa di mana ada tempat jual emas. Itu malam itu, tanggal 4 ya, dini hari itu. Iya. Dan setelah itu beberapa kali WA dan juga komunikasi lewat handphone sudah kita rekam semua, bahkan screenshot di WA juga sudah diserahkan kepada penyidik. Artinya bahwa memang ada barang yang hilang. Artinya dia sudah mengaku bahwa dia yang membawa dan dia mau kembalikan. Iya. Soal pengembalian itu gampang saja. Tapi kenapa tidak dari waktu kita sampaikan untuk segera dikembalikan? Sampai saat ini handphonenya juga sudah offline. Iya. Tapi dimanapun kamu berada, ya Pak Bagus, udah pasti ada penegakan hukum. Tidak mungkin kau lari kemanapun. Kami minta segera hubungi Ya. istri Anda sendiri, dan juga kami minta kepada Polda Metro untuk segera ada penegakan hukum. Tangkap tahan, karena pasal 363 itu ancaman hukumannya itu 12 tahun. Oleh KPRB sendiri tadi kan dari BAP, apa Iya. sih hasil dari BAP sendiri dipertanyakan oleh? Ya, yang dipertanyakan kan seputar awal mulanya, kenapa sampai terjadi, ya kan, kenapa sampai dia bisa pergi gitu kan. Biasa yang namanya rumah tangga, ya kan, masalah-masalah kecil aja sebetulnya nggak ada yang fatal. Tapi memang dia dari sebelum-sebelumnya juga bikin-bikin ulah aja sih, cemburu-cemburu nggak jelas, ya kan, ngambek-ngambek nggak jelas, ngancem-ngancem untuk pengen pergi, pengen kabur gitu. Jadi yang tidak perlakuan yang tidak sepantasnya sebagai seorang suami gitu kan. Nah, jadi memang tiba-tiba pas di pagi hari itu, ya ketika aku baru bangun tidur, aku lihat loh kok dia udah nggak ada. Terus aku lihat baju-bajunya juga kok bersih semuanya, termasuk sepatu, ya kan, jam tangan, ya kan, bahkan perhiasan yang aku taruh di tempatnya itu, biasa aku tempat taruh itu juga tidak ada. Nah, aku udah mencoba untuk menghubungi bahkan ibunya
ya kan ibunya juga menghubungi dia gitu kan, tapi tidak digubris dari jam setengah 9 lewat itu sampai dengan jam 11. Tahu-tahu handphonenya juga mati gitu. Nah aku udah feeling gitu, karena dulu juga dia pernah melakukan hal-hal juga yang sama, tapi aku tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi mungkin dia berpikir ya, ini mungkin ya, aku ngerasa mungkin sebagai pribadi aku ya, mungkin dia pikir nggak mungkin lah Barbie mungkin akan mau melaporkan, karena mungkin kan dulu sudah beberapa kali dia pernah seperti itu, akunya mungkin kan nggak pernah laporkan dia. Tapi kali ini kan menurut aku menyakitkan, karena aku udah memaafkan dan saksi juga keluarga aku semuanya banyak yang mengetahui tentang apa yang peristiwa lalu yang harusnya aku tidak bongkar. Dengan adanya aku kembali ke dia ini kan sebenarnya aku mau meningkatkan harga diri dia juga, karena kan dia juga janjinya berubah gitu. Jadi sebetulnya memang aku rasa mungkin dia udah ada niatan gitu, niatan sebelumnya, karena logika masa suami istri baru nikah lagi happy ya kan, masalah-masalah nggak penting banget yang dia buat sendiri. Dan pada saat malam sebelum dia kabur juga dia sudah minta maaf, udah ada chat-chatnya dia minta maaf, dia juga mengakui ya aku yang nggak wajar ya, cemburuan ya, yang seperti itu. Jadi hal-hal konyol yang dia bikin, dia membuat alibi gitu, sehingga ketika aku lengah ya sudah dia bisa berusaha untuk pergi. Dan ya nggak nyangka kan ternyata tiba-tiba dia yang membawa barang-barang tersebut gitu. Sebagai di sini menyatakan bahwa masih suami. Iya. Statusnya suami. Iya. Andai kata nanti suatu saat dia membalikan atau meminta maaf abang atau Feni sendiri berharapan gimana nih? Dengan proses atau tetap berlanjut atau bagaimana? Biar itu gimana? Ya kalau aku sih proses harus tetap berlanjut ya, karena kayak gini kan aku udah berterima kasih banget didampingin oleh abang lawyer handal kita ini, Bang Agus Nahak, partner aku sendiri, ada Sunan Kalijaga juga dengan rekan-rekan teman-teman yang lain yang sudah meluangkan waktu. Sekarang sudah jam 1:30 pagi ya kan. Dan aku juga kan ibaratnya mental aku kena, psikis aku kena, kerugian kena, ya kan, malu pun kena. Bahkan hari ini juga vendor-vendor juga tadi menghubungi aku, akhirnya batal semua acara resepsi pernikahan aku untuk tanggal 19, di mana itu juga udah aku announce di beberapa media ya kan, termasuk Instagram aku gitu kan, dan di televisi juga. Jadi kan ini sebetulnya kan membuat malu dan menjatuhkan harga diri aku gitu. Jadi aku pikir wah, kalau kamu udah berani menghancurkan dan membuat aku malu, ya aku juga bikin kamu malu. Apalagi kan ini sudah tindakan kriminal, di mana tidak pantas seorang suami kabur dari rumah aja nggak pantas ya kan, apalagi membawa perhiasan, karena kan udah kriminal, udah tindak perbuatan yang berbeda gitu ya Bang ya. Jadi dan ini sudah dilakukan dia bukan cuma satu kali hari ini aja, kemarin aja gitu, bahkan udah beberapa saat lalu. Jadi aku rasa ya sudahlah, aku fokus hari ini, kita benar-benar bekerja keras ya kan. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memberikan fasilitas yang sangat cepat ya, dari kasus yang terjadi terhadap aku juga ya kan. Jadi ya kita berdoa semoga pelakunya segera cepat tertangkap gitu. Ini kan kasus satu kali tadi respon dari dia juga masih pertanyaan. Iya. Abang sebagai presiden, sebagai pendamping sendiri. Jadi begini, yang pertama-tama ini laki tidak ada rasa syukurnya. Iya. Udah dapat secantik ini, memfasilitasi kamu jadi penumpang doang gitu loh. Iya. Lalu melakukan kriminal dengan mengambil barang istri. Harusnya kita laki harus memberikan kepada istri, bukan dibawa gitu loh. Makanya saya bilang ini karakter ini kan sudah ke bawah sebelumnya terjadi. Iya. Karena sering dimaafkan, dipikir ini udahlah nanti juga tidak ada masalah gitu. Iya. Kami juga tidak mau ini masalah seolah-olah jadi settingan, itu nggak mau. Iya. Saya dan Bang Sunan dan beliau saya sampaikan, kalau mau benar kasusnya kita harus LP, buktikan bahwa ini terjadi. Karena ini curat, ancaman hukum 12 tahun, udah pasti ada penegakan hukum dalam waktu dekat. Yeah. Dan kami minta juga kepada masyarakat yang memang mengetahui yang bersangkutan atau yang bersangkutan menjual barangnya Barbie, jangan diterima. Yeah. Atau laporkan segera ke kita, karena pasal penadangan akan dikenakan kalau mereka membeli barang tersebut itu. Yeah. Dan masyarakat juga saya lihat kasus sudah viral banget. Dan juga kepada media juga terima kasih banyak, karena beliau ini rekan saya ini bukan hanya advokat tapi juga public figure gitu loh. Makanya begitu cepat berita itu kemana-mana, karena dia seorang public figure. Dan kita tahu Barbie bahwa selama ini memang cukup baik ya di kalangan masyarakat dan juga rekan-rekan. Nah sekarang Barbie itu bergabung di dalam timnya Sunan Kalijaga dan saya gitu. Ketika dia diperlakukan tidak adil, udah pasti kita akan bela mati-matian. Dimanapun kamu kita akan cari gitu loh. Ya, kamu harus bertanggungjawabkan perbuatan ini. Lu bayangkan orang baru nikah pun dia biaya semua. Lalu tiba-tiba kau pergi begitu saja, lalu bawa barang. Kalau soal masalah kau pergi silahkan, tapi kenapa bawa barang berharga milik daripada
Barbie sendiri beli bukan dia hadiah dari dia atau dibelikan itu loh. Inilah yang kalau menurut saya tidak pantas. Ini karakter yang kurang baik gitu loh. Itu. Kalau kan bicara barang berharga, total harga itu minimal atau maksimalnya berapa? Ya, otomatis kalau untuk emasnya saja, untuk emasnya itu ya itu puluhan sampai ratusan juta. Plus berlian udah pasti harganya non limit Mas, bisa miliaran gitu. Ya nanti kita lihatlah. Tadi sudah kita sampaikan karena harga berlian susah kita mau bicara ya. Tapi emas kan sudah bisa kita buktikan gitu. Betul. Tadi kan juga ada informasi, ada poin plus dari Bagus sendiri kalau barang itu Masih di tangan dia. Abang sendiri gimana menanggapinya? Ya kalau masih di tangan dia, kenapa dari pagi tidak mau kembalikan gitu loh? Kenapa nggak cepat? Dia kan mau pingin memiliki. Saya khawatirnya barang itu sudah dijual gitu loh, atau di tangan orang lain itu loh. Bayangkan jam 2:30 pagi dikembalikan, dia tinggal di rumah itu tapi minta Barbie untuk share lo. Lu tiap malam tidur situ kok sekarang minta alamatnya gimana kan? Nggak masuk akal itu. Terakhir Bang, pesan untuk Bagus sekarang juga dilaporkan. Ya kepada si Bagus ya, kami sudah melaporkan saudara dan sudah BAP saksi dan semua dan fakta hukum jelas. Unsur-unsurnya kami lihat bahwa unsurnya juga terpenuhi. Ya saudara jangan anggap ini candaan itu loh. Lu jangan bercanda dengan kita leh, ya. Lu jangan bercanda. Gua cari kamu sama tim. Dan kamu juga harus tahu bahwa negara-negara hukum, lu mau lari kemana nggak bisa. Gitu. Jadi biar hadapi aja masalah ini. Kau harus klarifikasi, jelaskan pihak kepolisian apa yang kamu lakukan. Kenapa dan tega begitu kalau kamu terhadap istrimu yang mana masih dalam tahap baru menikah dan saat ini lagi bulan madu gitu loh. Untuk damai saat ini tergantung daripada pelapor. Kalau pelapor bilang tidak mau ya sudah kita lanjutkan sampai ada putusan pengadilan. Oke. Thank you.